Halo semua, kembali lagi bersama saya Imari Dwi Sende, mahasiswa Informatika Universitas Udayana dengan NIM 18085611016. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan atau aplikasi yang menggunakan jaringan CDN atau layanan CDN. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan multimedia yang sedang saya ambil. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang CDN untuk mengetahui apa sih itu CDN. Nah, CDN merupakan singkatan dari Content Delivery Network, yaitu kumpulan server-server global yang tersebar di berbagai titik atau di berbagai negara. Nah, CDN ini berfungsi untuk menyimpan konten-konten dari server pusat untuk dikirimkan ke klien yang mengakses konten-konten tersebut. Nah, kita analogikan agar gampang dimengerti. Misalkan ada suatu server pusat berada di lokasi yang jauh, yaitu di Amerika Serikat. Nah, sedangkan saya melakukan akses terhadap website yang memiliki server pusat di Amerika Serikat itu, sedangkan saya berada di Bali. Saya ingin mengakses konten-konten yang ada dalam website tersebut. Nah, CDN inilah yang berfungsi untuk mengirimkan konten-konten dari server, mengirimkan konten-konten yang telah ditampung, maksud saya dari sebenarnya itu merupakan kiriman dari server pusat yang merupakan cache atau cache yang telah pernah diakses oleh klien sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Jadi CDN menyimpan konten-konten tersebut agar pengiriman itu lebih singkat, tidak perlu mengirimkan dari server pusat yang memerlukan rute-rute yang panjang sehingga menghasilkan waktu yang cukup lama untuk mengirimkan dari Amerika Serikat ke Bali, ke tujuan saya. Jadi CDN inilah yang mempersingkat perjalanan dari konten-konten tersebut. Konten tersebut akan dikirim dari CDN menuju ke klien, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk klien meload atau saya melihat tampilan tersebut tidak lama, loadingnya tidak lama seperti itu, teman-teman. Jadi CDN yang diambil adalah CDN yang terdekat dari perangkat saya. Misalkan di Bali, misalkan ada CDN atau titik atau POP dari CDN tersebut. Nah, dari sanalah dicarikan konten-konten yang saya request ke menggunakan alamat web yang saya inginkan, seperti itu. Jadi CDN ini berfungsi untuk menyingkat waktu loading website, menyingkat pengiriman konten ke dalam website. Itu sangat membantu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah membahas CDN secara sederhana dan secara singkat, saya akan menjelaskan tentang perusahaan atau aplikasi yang menggunakan jaringan CDN ini. Nah, saya menemukan nama perusahaan yang menggunakan jaringan CDN ini, yaitu nama perusahaannya Earth Network. Nah, jadi Earth Network ini menggunakan CDN yang merupakan layanan dari Amazon CloudFront. Nah, itu merupakan salah satu penyedia layanan CDN ya, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan singkat tentang Earth Network ini ya, perusahaan Earth Network ini. Nah, perusahaan Earth Network ini menyediakan data cuaca dan atmosfer untuk pelanggan dan bisnis. Nah, salah satu aplikasi perusahaan ini yang banyak yang dikunjungi oleh orang-orang yaitu namanya Waterbug, atau bisa kalian teman-teman kunjungi web dari waterbug.com ya. Earth Network ini mengoperasikan jaringan cuaca hyper global terbesar dan menyediakan data intelijen cuaca bagi perusahaan untuk membantu mengoptimasi pengambilan keputusan. Nah, jadi perusahaan ini mencakup global atau luas, sangat luas jangkauannya. Cakupan dari geografis dari perusahaan ini yaitu Amerika Utara, Afrika, Asia, Australia, Eropa, Amerika Selatan.
Kenapa sih Earth Network ini memerlukan CDN atau jaringan CDN? Nah, Earth Network ini menggunakan CDN agar dapat menyediakan konten-konten berbasis web yang dinamis dan dipersonalisasi dengan cepat kepada pengguna dengan latensi yang sangat rendah dengan waktu respon yang sangat tinggi. Nah, secara khusus mereka perlu membagikan atau menyediakan informasi lokal kepada pengguna secara real time, dan hal ini menyebabkan CDN itu dibutuhkan oleh perusahaan ini. Menurut dari Andy Rosbaum atau Director of Web and Desktop Development dari Earth Network ini, CDN sangat diperlukan oleh Earth Network karena Earth Network ini ingin memberikan akses yang sangat cepat kepada klien atau penggunanya, yaitu seperti mereka mengirimkan konten seperti string query, cookie, dan menghasilkan sehingga dengan TTL atau time to live yang rendah. Nah, menurut saya juga Earth Network ini memerlukan CDN karena cakupannya sangat luas ya. Jadi pengaksesnya tidak hanya dari pusat dari Earth Network ini, negara Earth Network ini, melainkan dari beberapa negara pada benua yang saya sudah sebutkan tadi. Bisa saja dari Indonesia, dari Eropa, Amerika, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ketika ada klien dari Indonesia, maka klien tersebut tidak perlu menunggu konten yang dikirimkan oleh server pusatnya, melainkan mengambil dari konten-konten yang tersedia pada CDN. Seperti itu. Nah, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau keambiguan kata-kata. Mohon kritik dan saran bisa ditulis di komen. Saya Madil Disade, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.